Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam Morning Devotion. Pagi hari ini saya ingin meneruskan apa yang sedang kita pelajari sepanjang minggu ini tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi malam dalam ibadah tengah minggu, saya sangat diberkati dengan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Novelty. Kalau saudara belum mengikuti, saudara bisa mengikutinya melalui YouTube channel ini, saudara ya. Video yang tepat sebelum video ini itu adalah ibadah tengah minggu tadi malam, bagaimana Pastor Novelty memberikan kita satu perenungan bahwa kehidupan kita harus tertanam menjadi kuat, baru kemudian kita bisa menghasilkan buah, karena buah juga berbicara tentang kedewasaan dalam kerohanian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin meneruskan dari apa yang sudah kita pelajari di hari Rabu kemarin, bahwa Tuhanlah Bapa di sorga yang adalah pemilik kebun anggur yang meletakkan kita di dalam pokok itu, di dalam pokok anggur yang benar itu. Bukan karena kita hebat, bukan karena kemampuan kita, bukan karena segala yang kita bisa, tapi karena kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memilih kita untuk kita bisa menerima anugerah-Nya, untuk bersama-sama menikmati segala nutrisi yang kita butuhkan untuk kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, karena kalimat tinggal dalam pokok anggur, tinggallah di dalam pokok anggur, itu kedengaran abstrak buat kita. Tinggal dalam pokok anggur itu gimana sih maksudnya? Nah, saya sempat singgung kemarin pagi sedikit bahwa Tuhan ingin supaya kita, waktu dikatakan tetaplah tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maksudnya adalah kita tetap tinggal di dalam kebenaran Kristus, kita tetap melaksanakan, melakukan, menghidupi apa yang sudah menjadi bagian kita, apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, itu yang kita hidupi. Nah, saudara, untuk memahami hal ini, kita akan lihat sama-sama Filipi pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan baca ini perlahan-lahan ya. Ayat yang ke-12 dulu dikatakan seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan keep work out your salvation. Tetap menghidupi atau tetap melakukan apa yang sudah kamu terima, yaitu keselamatan. Paulus sebagai penulis surat ini menyampaikan pesan ini kepada orang-orang yang ada di Filipi, bahwa hey, kamu telah menerima keselamatan, jangan biarkan keselamatanmu itu tidak kamu work out. Kalau kamu berkata kamu telah diselamatkan oleh anugerah Allah, kalau kamu berkata kamu bersyukur karena kamu diselamatkan hanya oleh karena anugerah Allah, maka mari work out the salvation. Mari kerjakan keselamatan itu. Bukan work for your salvation, tapi work out your salvation. Saudara, di ayat yang ke-12 Paulus ingin kasih tahu bahwa tinggal di dalam pokok anggur yang benar, tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, itu berbicara tentang bagaimana kita bisa menghidupi apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita di kayu salib. Dia telah menanggung segala kesengsaraan kita, dia menanggung segala malu kita, dan juga jangan lupa dia menanggung segala kehidupan lama kita yang penuh dengan kesia-siaan. Jangan lagi hidup dengan kehidupan yang lama. Nah, saya ingin menegaskan ini buat saudara bahwa kasih karunia yang kita terima, saya sering kali berbicara tentang kasih karunia. Kasih karunia yang kita terima itu tidak membuat kita menjadi orang yang malas, tidak membuat kita menjadi orang yang ogah-ogahan, tapi membuat kita menjadi orang yang bergairah di dalam Tuhan untuk kita bisa melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Karena di ayat yang ke-13-nya dikatakan seperti ini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Paulus bilang begini, kamu mampu untuk work out your salvation karena Tuhanlah yang memberikan kita kemauan, keinginan, dan kemampuan untuk melakukannya. Kalau kita boleh beribadah, kalau kita boleh punya kedisiplinan dalam kerohanian, mari kita sadari bahwa semua itu adalah hasil karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena sejatinya tidak ada keinginan yang baik dalam diri manusia, tapi karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, dia memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melakukan
apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bagikan ini buat setiap kita bahwa mari kita tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Mari kita hidupi apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Saudara, Yesus mati bagi saya dan saudara di kayu salib. Bukan supaya kita hidup dalam kehidupan yang sama dengan orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang dunia. Tuhan mau kita punya hidup yang berbeda. Tuhan mau kita hidup dengan cara yang berbeda. Tuhan mau kita hidup dengan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan mau kita hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah yang hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan lewat semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.